keberlanjutan atau perubahan. Gak lu milih perubahan atau jawaban gue akan adalah perubahan yang berkelanjutan sejak 2014 sampai sekarang. Mantap. Perubahan berkelanjutan dari 2014 sampai sekarang. Iya, kenapa? Karena perubahan Indonesia itu ya terjadi sejak 2014 sampai sekarang gitu. Jadi kalau ada yang bilang bahwa kita kan udah berubah, kita bisa lihat pembangunan kita. Gitu, Walaupun lagi goyang juga nih Bang, yang partai biru dan partai oranye ini lagi goyang. Lu denger dari mana goyang, Re? Aduh. Ini gak ada gosip. Jadi takut nih. Ini gak ada gosip ya, Re. Lu denger dari mana? Re? Coba. Tolong gue dibantu nih informasinya. Gimana coba? Aduh, pressure ya. Iya sih. Karena gue punya tafsir sendiri atas pidato presiden kemarin yang Apa gue belum pernah lihat sejak minggu sampai sekarang ada yang ngomongin. Apa tuh? Tafsir sendiri. Apa coba? Halo guys, ketemu lagi bareng gue Ray Iwana dan kali ini gue bakal ngajakin orang-orang yang ada di Asumsi untuk ngobrolin soal politik. Kita ngobrolnya kayak ala-ala di warung kopi aja, santai. Jadi di sini juga buat nanti kalian juga ketika ini videonya tayang harus ini ya, komen di bawah, kasih pandangan kalian juga tentang situasi politik saat ini, tentang isu-isu politik atau yang mau langsung disampaikan kepada orang yang hadir di sini. Itu kira-kira nanti komennya apa di YouTube kita? Asumsi buzzer RP gitu kan? Iya. Nah, seakan lo nebak-nebak aja deh, Pak. Nah, nih gue bakal ngobrol sama asumsi buzzer RP, asumsi antek rezim gitu kan, kira-kira gitu kan. Bezergep. Nah, gue bakal ngobrol langsung nih sama Bang Pange, sama ada Rehan dari Departemen Politiknya Asumsi gitu. Kita di sini gak ada kopi tapi ngobrolnya santai aja ya. Jadi sebenarnya wow, kalau ngomongin soal perpolitikan belakangan ini kayaknya lagi rame banget dan lu juga lagi jadi sorotan ya Bang ya. Kapan politik nggak rame ya? Bener. Basa-basi. Kan opening dulu, ceritanya gitu. Nah, cuman banyak lah yang mau gua obrolin, cuman yang lagi juga jadi sorotan belakangan ini soal presiden. Nah, presiden ini kan kayaknya jadi sosok yang paling mencuri perhatian orang-orang kayak siapa sih sebenarnya yang bakalan didukung banget sama presiden. Walaupun itu sudah kelihatan arahnya, cuman apakah makin belak-belakan atau masih agak malu-malu atau gimana? Kelihatan sih makin belak-belakan ya, karena baru-baru ini di acaranya musyawarah relawannya itu Presiden Jokowi ya, langsung kita sebut namanya. Itu di Istora kemarin tuh secara belak-belakan ngasih tahu kriteria apa aja sih presiden yang harus dipilih rakyat, bukan ini lagi ya. Disarankan tapi harus wajib gitu, bukan fardu ain lagi. Dan ada di store 3 namanya betul. Mas ke presiden. Bener gitu. Nah, bahkan udah nyebutin presiden yang layak dipilih itu tuh harus peduli rakyat, berani dan tulus hatinya. Betul, sama ngerti negara. Ngerti negara. Ya iya sih ya, kalau nggak ngerti negara nggak mungkin jadi presiden. Nah tapi gue pengen tahu kalau dari Bang Pange sendiri, setuju nggak sama kriteria yang disampaikan sama presiden, atau punya ada harusnya juga dimasukin ini nih kriterianya yang disampaikan sama presiden? Siapalah gue untuk nggak setuju sama kata presiden, ada aja pertanyaannya nih. Tapi sebenarnya gini. Gimana pandangan lo? Ini gue perlebar dikit. Iya, boleh. Jadi kan Presiden Jokowi ini dikomentarin dari kedua sisi. Sisi dari pihak yang tidak berada dalam koalisi mengatakan bahwa presiden jangan cawe-cawe gitu kan katanya kan. Jadi jangan ikut campur menentukan siapa capres atau siapa presiden berikutnya. Tapi di sisi lain juga banyak pihak yang tergabung dalam koalisi pemerintahan yang menunggu nih sebenarnya sinyal nih presiden itu ke siapa. Ini terlepas dari 3 nama yang udah di-store kemarin ke presiden pada waktu musra. Nah, ini kan ada 3 kriteria nih yang udah disebutkan ya, yang udah disebutkan oleh presiden. Kebetulan tadi pagi atau tadi siang, gue nonton channel YouTube-nya abang gue, Hasan Hasbi. Ya, Bang Hasan tuh bilang bahwa dari 3 kriteria tersebut sudah mengerucutnya nama yang paling mungkin itu siapa untuk memenuhi kriteria. Tapi kalau menurut Bang Hasan, dia bilang bahwa mungkin ini nggak mengerucut kepada satu nama aja, tapi satu pasang. Jadi pasangan capres sama cawapres. Ya kalau Bang Hasan kita kan kenal ya. Jadi
Kalau lihat Ini apa banget lihat deh. enggak juga sih, gue nggak sering itu juga sebenarnya ketemu sama dia. Tapi dia abang kita lah. Di channel di video itu memberikan sinyal bahwa yang memenuhi 3 kriteria tersebut adalah kalau Prabowo dipasangkan dengan Erlangga, kan gitu kan. Itu kan. Kira-kira kombinasinya kayak gitu. Betul. Tapi memang kalau musim politik ini kan musim tafsir ya, Ya. ya kan. Semua jadi ahli tafsir Betul, gitu kan, mendadak melihat. dari pengamat. Iya, bukan cuma pengamat lagi. Kalau mengamat kan cuma ngeliatin doang ya, ngeliatin gitu kan. Kalau mendadak ngeliatin jadi kan. relawan enggak ya Pak? Ini tuh apa? Mendadak jadi Jadi relawan enggak ya? relawan. Menjadak jadi relawan, iya. Menjadak dia jadi tim ses. Cuman sekarang tuh ke situ lah. menginterpretasikan atau menafsirkan gerak politik, gestur politik atau apa statement politik. Ya. Nah, ya mungkin aja segala macam itu ya, nama-nama yang beredar itu yang dekat sama rakyat itu siapa gitu kan. Kita bisa lihat dekat sama rakyat Pak Ganjar misalnya. Terus yang bisa apa? Yang berani. Yang berani gitu. Dianggap berani ini ya Vokal. macam-macam gitu kan. Jadi kita bisa menafsirkan macam-macam kan tergantung perspektif kita. Ada yang mengatakan bahwa oh yang berani itu kayak Pak Prabowo misalnya, karena beliau itu militer gitu kan, membela negara. Tapi ada juga yang bilang bahwa yang berani itu kayak Pak Ganjar, karena berani mengambil keputusan atau langkah yang tidak populis. Piala Dunia. Piala Dunia misalnya. Dunia Itu kan tafsir kan, Betul, iya kan, betul, iya kan. betul. Terbuka kepada interpretasi. Yang bisa ngurus negara misalnya, ya saya kan semua pejabat tinggi kita baik di level kementerian ataupun di level kepala daerah juga bisa ngurus negara dalam kapasitasnya masing-masing. Tapi kalau menurut Bang Hasan, yang bisa ngurus negara itu soal ekonomi dan lain sebagainya, tafsirnya Bang Hasan nih, dia bilang itu Pak Erlangga katanya, karena sudah ngurus soal perekonomian gitu kan. Ya jadi ya ini, jadi memang kita semua jadi ahli tafsir sekarang. Nggak salah juga sebenarnya, nggak salah. Ya itu kan serunya politik tuh kayak gitu kan, serunya politik kayak gitu. Apalagi memang kalau kita lihat gestur dari presiden kita ini suka gaya komunikasi yang simbolik kan. Yang nanam mangrove tuh kapan? Hari apa ya? Hari ini kan? Yang di Hari Senin kemarin ya? kan? Senin kemarin nanam mangrove sama dengan Pak Prabowo gitu. Tapi di acara relawan tahun lalu nyebut soal rambut putih, ya kan? Jadi kan ya tergantung memaknainya kayak gimana aja gitu. Gue ada lain sih yang mau gue sampaikan, tapi lo dulu deh biar Rehan dulu tadi, kan tadi. Nah ini Ya, sih Bang, Anda coba. sebenarnya kita ngeliat peristiwa Jokowi yang kubu sebelah bilang cawe-cawe, kubu sebelah lagi bilang ya nggak masalah dong, itu hak untuk presiden menyampaikan pendapat dia pribadi gitu. Dan kalau menurut salah satu politisi Demokrat gitu, dia bilang kalau Jokowi ini sebenarnya lame duck, bebek lumpuh gitu. Nah, tapi kalau kita lihat belakangan, justru Jokowi ini sosok presiden yang punya power di masa akhir jabatannya. Nah, menurut Abang gimana nih? Apakah sepowerful itu Pak Presiden kita, Joko Widodo? istilah lame duck itu kan kalau dipakai kalau kepala pemerintahannya mau mundur. Bukan mau mundur, mau berakhir masa jabatannya. Dan biasanya memang kalau menurut para pakar teori politik, ya di mana-mana semakin dekat ke masa akhir, itu tingkat approval rate kan turun. Tapi terserah sama lo mau percaya sama lembaga survei yang mana. Tapi hampir semua lembaga survei, bukan hampir semua sih, semua lembaga survei itu menaruh ke tingkat approval rate dari masyarakat kepada Presiden Jokowi itu 70-an%. Bahkan ada yang kemarin minggu lalu rilis 82% gitu. Itu sebenarnya nggak ada sih di negara manapun approval rate segede itu gitu, setinggi itu. Jadi kan sebenarnya masyarakatnya nggak punya keberatan kepada pencapaian dari pemerintahan yang sekarang. Nah makanya term lame duck menurut gue sih ini ya apa namanya jadi nggak tepat juga gitu, nggak tepat juga. Gue pernah kuliah politik by the way, walaupun cuma bentar. Harus ada disclaimer dulu. Benar. Harus ada disclaimer dulu. Nah, cuman yang menarik juga Belum kelar. Belum kelar. Oke. Belum kelar. Rebutan. Enggak, soalnya ada poin lainnya. Boleh. Poin lainnya dari Gue pertanyaan kira lo Rehan. jeda. Oh, ada boleh masuk lagi nih pertanyaan. Belum gue address. Boleh. Gitu. Ini masalah soal si cawe-cawe tadi. Gitu. Gue sih nggak menganggap presiden itu cawe-cawe ya. Kalau presiden cawe-cawe, dia bilang penerus gue siapa gitu.
dia langsung sebut ini kan. Dia kan nggak sebut siapa ininya. Gak mention nama. Iya, perkara bahwa memang partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan punya calonnya masing-masing, ya gue rasa itu memang harus diakomodasi sama presiden. Paling nggak presiden harus mendengarkan juga kan, kira-kira gitu. Jadi menurut gue ya, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya gitu ya. Waktu pemerintahan Pak SBY mau berakhir, waktu itu kan sebenarnya ya bisa dibilang Partai Demokrat itu kan sebagai partainya presiden yang waktu itu berkuasa, akhirnya kan pada waktu Pilpres itu kan officially nggak mencalonkan siapapun kan. Betul. Gitu. Walaupun memang waktu itu lebih dekat ke Pak Prabowo lah waktu itu. Nah tapi kan yang ini tingkat approval rate kan tinggi. Betul. Gitu. Sehingga ya pasti jadi penting gitu untuk melihat bahwa siapa yang didengar oleh presiden gitu. Kalau itu, dan makanya kan komunikasi dengan Pak Prabowo, dengan Pak Ganjar dan lain sebagainya ya jadi hal yang lumrah sih. Gitu. Kalau gue sih nggak lihat ada hal yang aneh di dalam hal tersebut ya. Gitu. Kenapa? Menurut lo nggak ada yang aneh biasa? Ya menurut gue terus harusnya presiden ngapain? Harusnya presiden diem aja gitu. Ya itu menurut gue tidak realistis secara politik. Gitu. Kenapa? Karena endorsement presiden kan jadi penting. Gitu. Dan endorsement presiden itu bisa lebih dari satu orang loh. Gitu kan. Bisa lebih dari satu orang gitu. Jadi mungkin ada beberapa partai yang di-endorse sama presiden, tapi kita paling nggak udah tahu siapa yang nggak akan di-endorse sama presiden kan. Nah. Udah kebayang lah. Tapi orang juga menganggap ini endorsan ini karena presiden khawatir Bang. Dia takut program-programnya nggak dilanjutkan. Nah menurut Abang gimana nih? Apakah memang jika presiden tidak mengendorse dan pilihan masyarakat salah gitu, akhirnya program-programnya bisa jadi tidak lanjut gitu dan gagal semua pembangunan yang udah dilakukan? Gini, pilihan masyarakat itu nggak akan salah gitu. Karena kalau kita bilang pilihan masyarakat itu bisa salah, berarti kita meragukan kemampuan masyarakat untuk menentukan pilihannya kan. Itu kan sebuah opini yang sangat elitis sekali gitu. Masyarakat udah cerdas ya. Karena kenapa? Kalau kita menganggap bahwa masyarakat bisa salah gitu, ya itu semua argumen-argumen yang bilang bahwa demokrasi bukan jalan yang ideal itu kan basisnya itu. Karena kita tidak bisa memberikan kuasa kepada masyarakat yang mungkin tingkat edukasi berbagai macam untuk memilih kan kira-kira gitu. Nah tapi kalau untuk masalah soal keberlanjutan dari pembangunan, kalau gue sih merasa gue merasa itu sesuatu hal yang memang penting untuk dilanjutkan dan lumrah sebenarnya untuk seorang pemimpin untuk tahu bahwa pembangunan nggak akan berhenti atau nggak akan keluar dari track pada saat kepemimpinannya berganti. Karena kenapa? Ini kan pembangunannya untuk masyarakat dan untuk bangsa dan negara juga, gitu. Nah, makanya kan yang selalu menjadi bahan perdebatan adalah keberlanjutan atau perubahan, kira-kira gitu kan. Dan itu kan selalu menjadi narasi atau tema besar dari kontestasi politik. Kalau menurut gue gini. Kalau menurut gue ya. Menurut gue ya. Iya, gimana Bang? Keberlanjutan atau perubahan? Pinter bisa baca pertanyaan gue. Keberlanjutan atau perubahan? Gak, lu milih perubahan atau jawaban gue adalah perubahan yang berkelanjutan sejak 2014 sampai sekarang. Mantap. Perubahan berkelanjutan dari 2014 sampai sekarang. Iya, kenapa? Karena perubahan Indonesia itu ya terjadi sejak 2014 sampai sekarang gitu. Jadi kalau ada yang bilang bahwa kita kan udah berubah, kita bisa lihat pembangunan kita bagus, meningkat infrastruktur, akses di jalan gitu. Kemarin mudik deh. Lo mudik nggak kemarin? Mudik ke Bandung. Mudik ke Bandung. Ya kalau ke Bandung sih lewat Cipularang ya. Nah, kan. Tapi yang orang ke Jawa Tengah, Jawa Timur, kita kan nggak lihat ada kemacetan yang luar biasa yang terjadi gitu ya. Iya kan? Nggak ada. Semuanya berlangsung dengan baik-baik aja gitu. Itu kan karena keberhasilan dari pembangunan gitu. Atau bagaimana pemerataan pembangunan yang nggak cuma di Jawa doang gitu kan. Sumatera, Indonesia Timur dan lain sebagainya, Kalimantan gitu. Bahkan terjun langsung ya Bang ke Lampung, jalan rusak kemarin. Jauh. Iya, itu sekalian trolling gubernur sih kalau itu. Iya. Trolling. Cuman poin gue adalah, gue kan orang yang juga merasakan ya, sebagai orang Indonesia juga merasakan gitu. Bagaimana memang perubahan
yang terjadi sejak 2014 gitu. Makanya kalau gue tanya sekali lagi, iya Indonesia tuh udah berubah sejak 2014 gitu. Jadi kalau ada yang mau mengubah perubahan, berarti mau kembali kepada status quo atau kepada stagnansi sebelum 2014 dong. Betul. Iya kan? Nah. Dan mungkin nggak tahu mereka kalau ditanya berubah kemana, ya nggak tahu berubah ya, apa. Aja. Iya. Karena gini, memang kalau kita mau mau realistis, biasanya nih, memang kalau udah sekian lama periode pemerintahan berkuasa, kan biasanya ada fatigue atau kejenuhan gitu untuk ganti gitu. Mungkin bukan gara-gara gimana banget juga ya, pengen lihat sesuatu hal yang baru aja gitu kira-kira. Tapi kayak tadi kita bilang approval rate-nya tinggi sekali gitu. Tinggi sekali. Jadi tingkat penerimaan masyarakat kepada presiden masih sangat baik. Tapi kan dibatasi oleh masa jabatan. Jadi harus berganti gitu kan. Nah, siapa yang bisa melanjutkan pembangunan ini sih? Ini sih orang-orang yang nggak, kan gue udah lama banget nggak ngomongin politik ya di depan kamera. Orang-orang yang bisa lihat gue bercanda sama Justin pasti kaget-kaget nih liatnya. Di shock berasa. Cuma gue balikin lagi. Ini padahal belum lagi. Gue mau bilang Pak. Gue mau bilang padahal gue yang kasih itu yang ini loh. Gue yang kasih itu yang ini loh. Bener. Regista adalah topeng. Enggak. Itu ludruk gitu. Ludruk ya. Itu sebenarnya lucu loh. Jadi gue sama Justin itu kan, ya gue kan emang suka politik dan berpolitik dari dulu, walaupun bukan sebagai politisi gitu ya. Si Justin itu sekolahnya ilmu politik kan, politika science ya dulu, sekolahnya di Belanda gitu. Jadi ini dua orang kan sebenarnya dari political ngelawak soal bola gitu. Sama yang juga paham politik ya ngelawaknya. Jadi gue boleh nanya apa Rehan nih? Silahkan Mas Rey, silahkan Mas Rey. Gue balikin lagi ke soal tema awal kita, soal tadi pidatonya Presiden Jokowi gitu kan. Nah, ada statement beliau yang menarik juga buat gue adalah dia bilang tuh, saya hanya mendengar suara rakyat, jadi rakyat harus memilih yang peduli pada rakyat, tidak peduli dengan suara elit. Itu kan kayak kesannya, wah udah nunjukin powerful banget nih gitu kan. Apakah itu juga menurut lo, Bang? Pandangan lo gimana? Apakah itu memang sekarang kayaknya di akhir-akhir periodenya tuh presiden makin galak nunjukin powernya karena dia juga ngerasa gue tuh punya loyalis gitu loh. Presiden mana yang punya loyalis sekuat gue gitu loh dibanding di era sebelumnya gitu. Nah, gimana pandangan lo nih soal ini? Dan uniknya ini poros baru gitu, Betul. Bang. Di luar partai, simpatisan, relawan, tapi punya kekuatan sendiri gitu. Apakah ini juga tanda presiden untuk nunjukin kalau oke, gue nggak selalu bisa tunduk pada ketum loh, gitu. Gimana tuh menurut lo, Bang? Jadi kan sebenarnya fenomena relawan politik ini kan memang di Indonesia dimulai sejak 2014 kan. Walaupun di 2012 DKI juga udah ada lah, Jokowi Ahok gitu relawannya kan. Tapi kan kulminasinya 2014. Sebelumnya kan kita nggak pernah mengenal tuh. Kita taunya cuma tim ses yang entah di bawah partai atau bekerja sama dengan partai. Nah, memang bagaimana menurut gue ya, menurut gue nih, mungkin Jokowi yang namanya Bapak Joko Widodo ini itu probably one of the greatest politicians ever lived di Indonesia sih, gitu. Ini ilmu politik menurut gue, ya kita berpuluh-puluh tahun ke depan mungkin akan belajar gitu, akan ada di buku-buku kuliah DDIP, gitu. Di DDIP ini. Iya, soal bagaimana Pak Jokowi ini bisa konsolidasi kekuatan dari orang yang sebenarnya bukan siapa-siapa. Gitu, bukan siapa-siapa di partai juga, dia bukan dia bukan kader yang udah berpuluh-puluh tahun gitu kan, nggak pernah ada di DPP juga gitu, tapi bagaimana dia bisa mendapat restu partai, jadi presiden, dan bahkan ya bisa sering berdinamika dengan nggak pernah punya partai. jejak kalah loh, Pak. Iya, benar. Dan Presiden ngomong berkali-kali, dia nggak pernah kalah. Presiden bilang berkali-kali itu bahwa beliau nggak pernah kalah pada waktu pemilu, gitu kan. Di level apa? Selalu gitu. di highlight itu. Gitu. Bener. Nah, makanya menurut gue saya nggak heran kalau Presiden Jokowi ini bisa punya dukungan massa yang terorganisir di belakangnya di luar dari struktur partai. Maka gue bilang kenapa Pak Jokowi ini menurut gue ya luar biasa kalau masalah soal itunya, masalah soal konsolidasi kekuatan ini. Nah, apakah ini menjadi tandingan kepada organ-organ struktural tradisional politik seperti partai politik? Ya udah pasti, gitu, udah pasti. Tapi harus diingat juga, yang
membuat Pak Jokowi tidak terbendung menang pemilu 2 kali the presiden, ya karena gabungan antara dua kekuatan ini kan. Kekuatan partai politik secara tradisional, kekuatan massa non partai. Makanya itu tidak, menurut gue sih tidak ada bandingannya gitu, karena itu bisa digabungkan dengan sangat baik. Nah, apakah ini menjadi bargaining power? Ya udah pasti lah, udah pasti gitu. Karena siapa lagi yang bisa mengkonsolidasikan kekuatan sebesar itu gitu kan. Makanya ketika kekuatan relawan dan kekuatan partai politik bergabung, dahsyat sih, susah dikalahin. Menurut lo Presiden Jokowi itu bakal jadi kingmaker nggak sih di pemilu nanti nih 2024? Iya, sulit untuk nggak melihat demikian sih. Ya, pasti kemanapun beliau mengarah gitu, secara langsung ataupun nggak langsung, ya pasti publik akan lihat ke sana, gitu. Pasti publik akan lihat ke sana. Makanya ya ini kan segala macam orang the smallest gestures tuh orang penafsirkannya macam-macam. Iya. Gue juga punya tafsir sendiri atas pidato presiden kemarin yang gue belum pernah lihat sejak minggu sampai sekarang ada yang ngomongin. Apa tuh? Tafsir sendiri. Apa coba? Gue kan suka sejarah ya. Gitu. Gue suka banget sama sejarah gitu. Ada bagian di mana presiden itu ngomong soal Indonesia harus bisa keluar, jangan sampai kena middle income trap. Ya harus bisa hijrah dari negara berkembang ke negara maju. Lalu yang dipakai contohnya sama presiden itu adalah jangan seperti negara-negara Latin Amerika tahun 50, 60-an, 70-an gitu. Yang sampai sekarang mungkin banyak yang masih terperangkap di sana. Gue tergelitik, karena gue sebagai orang yang suka sejarah, gue tergelitik dengan bagian statement tersebut. Kenapa? Karena orang bisa Google sendiri dan lihat apa yang terjadi di Latin Amerika tahun 50, 60, 70-an itu. Gitu. Yang terjadi adalah banyak sekali negara-negara di benua tersebut, bagian tersebut, yang pemerintahannya itu bergejolak. Bergejolak karena sekarang itu intervensi asing. Gitu. Betul. Intervensi asing. Banyak pergantian kekuasaan yang terjadi dengan tidak demokratis. Gitu. Ya gue bilang aja Amerika lah. Soalnya ini bukti sejarah soalnya. Benar. Lama gitu kan. Dan kebanyakan pemerintahan yang berganti dengan tidak demokratis tersebut, yang menjadi kepala negaranya itu militer. Benar. Itu militer. Gitu. Gue nggak lihat ini dari sisi ekonomi ya. Menurut gue teman-teman yang punya kepakaran di bidang makroekonomi bisa menjelaskan dari sisi ekonomi gitu. Kenapa negara-negara tersebut nggak bisa keluar dari perangkap dari middle income tersebut ya. Tapi kalau dari segi sejarah itu yang terjadi. Gitu, itu yang terjadi. Nah, itu tafsir gue kan? Iya kan? Itu tafsir gue. Gitu. Nah, jadi yang militer ini nggak boleh di atas nih. Iya. Gue mau ke situ. Gue sih nggak bisa bilang gitu. Ya, cuman gue kan melihat apa yang dikatakan presiden kemarin, merujuk contoh negara-negara Amerika Latin. Nah, kalau kita gali lebih dalam lagi, ya itu yang terjadi di negara-negara Amerika Latin itu tahun segitu, itu ya tadi proses pergantian kekuasaan yang terjadi dengan tiba-tiba, dengan paksa juga dan dengan tidak demokratis. Dan kebanyakan yang menjadi kepala negaranya itu militer waktu itu. Tentu saja membandingkan Latin Amerika di dekade segitu dengan sekarang di Indonesia misalnya ya jauh berbeda, gitu, jauh berbeda. Tapi ya fakta sejarahnya seperti itu. Makanya gue bilang tahun politik semua orang jadi juru tafsir. Masa gue juga barusan, betul. Iya kan? Tafsir gue seperti itu. Gue belum pernah lihat dalam 2 hari ini ada ngomongin apa yang gue omongin barusan soalnya. Boleh diikutip ya. Iya. Itu nanti jadi best quote ya. Terus yang benar-benar. Cuman tahu kan kalau lo baca-baca di berita belum ada loh apa yang lo lihat lah apa yang terjadi di Bolivia, apa yang terjadi di Brazil, apa yang terjadi di Chile. Ya. Bahkan kalau lo mau ke negara-negara Amerika Tengah itu Guatemala, Nicaragua dan lain sebagainya gitu, itu fakta sejarah. Bahkan pergantian kekuasaannya itu ibu-ibu ikut serta demo, terus anak-anak ikut serta demo gitu. Iya. Sampai segitunya gitu. Iya gitu. Jadi apa namanya? Ya menarik. Makanya gue kemarin melihat statement presiden tuh buat gue menarik gitu. Karena ya orang itu kan hanya mau mendengar apa yang mereka pengen denger doang kan.
gitu. Nah, bagian yang paling mencolek gue ya bagian yang itu sih kemarin, gitu. Kalau kalau misalnya apa namanya, kalau abang kita nih lagi-lagi gue nggak merujuk ke Bang Hasan karena gue penonton setia YouTubepedia soalnya. Kalau Bang Hasan itu kan pakai contoh presiden gesturnya ngasih salamnya gini katanya kan. Tanda apakah ini gitu kan ya? Itu silakan aja nggak apa-apa. Psikologi juga kan orang-orang. Nah makanya menurut gue sekarang tuh musim tafsir bebas. Benar. Bebas ya gue bisa bilang nih kan. Nih Ray pakai baju biru tua nih. Atau batik atau apa ini? Ini nggak biru tua nih warnanya apakah merujuk partai tertentu apa enggak? Gue kan bisa bilang gitu juga. Situ. Iya kan? Gue kan bisa bilang gitu juga. Benar. Iya, jadi bebas-bebas aja sebenarnya. Coba kalau Ray apa lagi yang mau ditanyain? Kalau masalah bisikan kuat nih Bang, kemarin Pak Jokowi juga nyampaikan kalau 3 nama ini akan dibisikkan kuat kepada ketum-ketum parpol. Nah, tapi yang menarik di sini adalah koalisi ini terancam pindah-pindah nih, akan bubar terus cocok logi pasang-pasangan yang satu pindah ke yang lain gitu. Nah, di satu sisi juga yang menarik adalah nama cawapres ini masih ditunggu-tunggu Bang. Nah, orang-orang melihat bahwa cawapres ini bisa jadi dampak baik, bisa jadi dampak buruk. Menaikkan suara si presidennya, calon presidennya, atau menurunkan suara calon presidennya. Nah, kalau menurut abang sendiri gimana nih? Apa udah bisa dibaca dengan calon presiden yang udah ada sejauh ini? Atau harus nunggu dulu nih cawapresnya untuk kita cenayang, untuk kita ramal ke depannya gimana di 2024? Jadi kan dari nama-nama yang menempati posisi tinggi dalam survei capres itu kan memang nama-nama yang sudah dicapreskan. Iya kan? Pak Ganjar sudah dicapreskan oleh PDI Perjuangan, Pak Prabowo sudah dicapreskan oleh Partai Gerindra, Pak Anies sudah dicapreskan juga oleh Partai Nasdem tahun lalu, gitu. Jadi nama-nama tersebut memang nama-nama yang sudah dicapreskan. Nah, tapi ada juga nama-nama lain yang dari awal memang positioning partai masing-masing mencapreskan ketua umumnya. Erlangga dan Cak Imin. Pak Erlangga misalnya di Partai Golkar, sama Pak Muhaimin di PKB. Gus Imin loh sekarang. Gitu. Mau dipanggilnya. Bukan Cak Imin. Bukan Cak lagi ya. Anyway, nah tapi kan gini, apakah kan sistem Indonesia 20% presidential threshold nggak memungkinkan semua orang maju jadi capres. Betul. Kan? Ya, jadi makanya harus berkoalisi gitu. Nah fakta kemungkinan bahwa cawapresnya siapa itu memang bergantung kepada pembangunan kekuatan politik sih, gitu. Misalnya, apakah nama cawapres tersebut punya dukungan dari partai mana aja, gitu. Atau cawapres tersebut apakah bawa sebuah partai politik karena dia ketuanya atau tergabung di dalamnya, atau didukung atau enggak sama partai lain yang bukan partainya dia, gitu. Nah, negosiasi-negosiasi dan crossing seperti ini sih pasti akan kejadian, gitu. Karena partainya cukup banyak, tapi slotnya cuma segitu doang kan, gitu. Taruhlah misalnya sekarang ada 3 nama capres ya, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies. Berarti kan ada 3 slot cawapres yang kosong nih misalnya. Misalnya kita berasumsi 3 nama tersebut maju sebagai cawapres. Jadi ada 3 slot yang kosong gitu. Sementara nama yang beredar lebih dari 3 kan. Betul. Bahkan karena Pak Anies bisa berada di koalisi perubahan yang berbeda dengan koalisi pemerintahan, namanya nggak mungkin cross tuh, ya kan? Lebih sedikit lagi sekarang nih berarti kemungkinannya gitu. Nah jadi akan menentukan memang, dan menurut gue sih itu akan ditentukan sampai akhir nanti, sampai ujung lah. Tapi yang menarik, ini tuh pengumuman cawapresnya tuh masing-masing kayak tunggu-tungguan gak sih menurut lo? Kayak Pak Ganjar belum mau ngumumin cawapresnya, Pak Anies belum, kayak nunggu, oke, gue mau ngumumin kalau misalnya Pak Anies dulu. Kelihatannya kan kayak gitu menurut gue. Kalau menurut lo gimana? Itu memang kayak nunggu-nungguan gitu nggak sih? Iya, garis finishnya masih lama soalnya. Gitu. Dan sebenarnya ya kita sudah melihat bagaimana disadvantage ya, tidak menguntungkan sebenarnya kalau lagi main kartu nih. Nunjukin kartu duluan tuh nggak menguntungkan. Gitu. Kita udah melihat sebenarnya gitu. Udah kejadian tahun lalu soalnya kan. Gitu. Jadi kan semua orang kayak lagi main poker nih sekarang kan, ya. Lagi nunggu-nungguan ya kan. Lagi bluffing-bluffingan nih kan, gue punya apa nih, gue punya apa gitu-gitu. Jadi kalau dikeluarin duluan ya nggak menguntungkan. Jadi dan nggak akan buru-buru juga. Gue akan kaget misalnya kalau bulan Mei atau bulan Juni atau bulan Juli gitu tiba-tiba udah ada nama pasangan capres-cawapres sih, menurut gue akan kaget sih. Kira-kira menurut lo siapa nih yang bakalan ngumumin duluan? Kayaknya masing-masing kan kayak punya ngebet-ngebetnya masing-masing. Tapi kayak ya itu tadi lo bilang juga, kayak mereka tuh sama-sama megang poker,
nunggu mana dulu nih yang buka kartunya. Nah, kira-kira menurut lo capres yang mana nih kira-kira yang bakalan oke, gue duluan yang show cawapresnya. Kalau menurut lo? Menurut gue? Kita berandai aja nih waktu bahkan. Menurut gue Pak Anies akan duluan. Anies. Iya. Kenapa? Karena ya kayak tadi gue bilang, kalau pakai hitung-hitungan sekarang, kan koalisinya cuma 3 partai. Ya. Jadi basically milih 1 dari 2 dong, gitu. Kalau misal mau mengambil kader partai, jadi ya secara matematika aja lebih gampang tentu ini. Gitu, walaupun kira-kira lagi goyang juga nih bang, yang partai biru dan partai oranye ini lagi goyang. Lo denger dari mana goyang deh? Aduh. Ini gak ada gosip. Jadi takut nih. Ini gak ada gosip ya. Lo denger dari mana? Coba. Tolong gue dibantu nih informasinya. Coba. Aduh pressure ya. Iya sih. Karena kabarnya ketum yang partai biru ini lagi disinggahi beberapa koalisi lain. Dari koalisi KIR, dari KIB juga lagi ngobrol-ngobrol gitu bang. Mungkin bisa goyah gitu, jadi pindah ke koalisi sebelah gitu. Ya masih mungkin aja sih. Kan semua orang juga lagi pada shopping ini kan sebenarnya. Politik itu cair. Iya kan. Ya sampai terjadi kesepakatan ya semua masih mungkin terjadi gitu. Tapi kan di hari ini kita ya yang kita lihat dan kita tahu bersama gitu, publik juga bisa lihat ya 3 bakal calon presiden kan sekarang gitu. Menarik. Nah, dilanjut mas, agak pressure nih, agak pressure. Langsung kata, lu sih buka-buka isu. Nah iya benar. Nah terus sama sebenarnya yang gue juga menarik tuh ini nih. Sebelum diumumin jadi capres, Pak Ganjar ini kan juga ada partai yang udah duluan nge-declare Ganjar Pranowo adalah capres kita. Partainya teman Bapak ya, PSI ya. Ketawa ngeliat. Itu kan ngebet banget waktu itu duluan yang nge-declare gitu. Akhirnya PDI Bang Hasto juga akhirnya ngekritik. Wah ini mah ibaratkan kalau bahasa kekiniannya pansos lah emang gitu. Akhirnya kan gak di-mention tuh PSI untuk masuk ke dalam circle-nya mereka yang dukung Ganjar gitu. Nah, menurut lo kenapa sih bisa PSI itu begitu sih? Ada dengar-dengar juga nggak dari dalam kenapa mereka duluan nge-declare gitu? Atau lo punya pandangan sendiri, memang kayaknya ya namanya partai politik, namanya begitu-begitu pengen nyari panggung katakanlah, di tahun politik kan pasti begitu. Ya udahlah wajar gitu. Atau gimana, lo punya pandangan sendiri nggak? Ya sebenarnya biar ada ini aja ya, biar ada beda gitu kan. Oh beda ya? Iya biar ada pembedanya dan kan kalau di teori politik itu ada namanya kotel effect kan. Jadi atas seorang calon gitu partainya ya akan ikut gitu, dan itu yang diharapkan sih. Menurut gue penjelasan secara ilmiahnya sih gitu kenapa gitu ya. Nah tapi kalau perkara bahwa ini diwaro atau enggak gitu ya, itu menurut gue ya itu urusan inilah. Ya, itu urusan dapur masing-masing loh menurut gue gitu. Tapi kalau menurut lo tuh etis nggak sih ketika ada partai luar yang lo sepihak nge-declare kader dari partai lain untuk jadi capres lo gitu? Ya dalam adat politik Indonesia sih ya kalau melihat bagaimana penerimaannya dan reaksinya sih itu ya agak nggak etis ya, gitu ya, agak nggak etis. Karena gimana pun kan itu kader dari partai lain gitu. Benar. Yang menarik adalah kan sebenarnya nggak lama abis PDI Perjuangan declare Pak Ganjar, P3 juga melakukan hal yang sama, gitu. Tapi kan bilang-bilang, ya kan, sehingga bikin acara bersama tuh. Kebetulan kantornya di Diponegoro sebelahan kan. Iya. Waktu itu gue lagi lari lewat rame soalnya kan. Ikut kan. Masuk nggak ya? Enggak. Gue pakai baju lari soalnya masa gue masuk ke dalam. Itu udah keringetan masuk Iya. Jadi ya sebenarnya bisa-bisa aja kan, bisa-bisa aja mencalonkan kader partai lain sebagai capres ya, tapi ya soal komunikasi tadi. Tapi P3 itu tuh juga nge-declare, gue sih punya pandangan sendiri kayak mereka pengen juga dianggap sebagai pemegang sahamnya Ganjar Pranowo gitu kalau jadi presiden. Ya, itu hal yang lumrah sih. Itu hal yang lumrah. Kenapa? Karena kalau kita lihat waktu Presiden Jokowi 2014, salah satu partai pertama yang declare buat Pak Jokowi itu Nasdem. Waktu itu. Gitu. Ya jadi ya untuk menunjukkan kepercayaan dan mandat politik kepada satu kandidat, kepada tokoh ya sah-sah aja gitu, dan ya salut kepada P3 melakukannya. Salut tuh gitu. Korean gimana? Sebenarnya ada alasan lain sih P3 itu mendeklarasikan Ganjar. Digadang-gadang ada salah satu kandidat yang akan gabung ke P3, lalu P3 akan menawarkan diri ibaratnya. Ini kandidat yang mana nih, Ray? Gue belum dengar nih. Kandidat yang mana nih?
adalah Oke, sumber ada. sumber Lu asal. apa sih? Sumber Gila, asal lu tuh. takut banget, banyak banget Lo sumbernya. lo cukup well informed juga ya. Itu Iya, gue benar. dikasih tahu nih. Terus. Terus gimana nih? Nah, tapi sampai sekarang tuh belum deklarasi atau belum gabung juga nih si kandidat ini, si calon ini gitu. Kabarnya harusnya minggu ini mau dideklarasikan atau mau diumumin lah bahwa ada kandidat baru yang akan bergabung dengan P3. Nah, menurut Abang sendiri gimana nih? Apakah akan calon P3 ini bergabung menjadi cawapres Ganjar? Atau ada kandidat lain? Bentar, coba. Apakah calon P3 ini akan bergabung Dengan Ganjar menjadi cawapresnya. Kenapa harus dia yang jadi cawapres ya? Maksud gue kan masih banyak nih. Maksudnya Karena P3 deklarasi Ganjar duluan gitu kan. Oke. Iya, nggak kayak gue tadi bilang sih. Gue sih sekarang segala nama kan bisa bisa terasosiasi dan dipasang-pasangkan. Tapi ya menurut gue sih masih akan sampai entar-entaran sih. Baru akan kelihatan gitu. Karena kan udah banyak yang mempasang-pasangkan tuh ya. Pasangan capres-cawapresnya siapa aja gitu kan. Udah macam-macam tuh kan. Ganjar Sandi, Ganjar Ere, Ganjar Mahfud, ada tuh segala macam kan. Ya itu sih ya ini aja. Nggak sah-sah aja gitu kan. Nanti kalau kita ngomongin presiden itu nunjukin image dia seolah-olah bakal jadi kingmaker di pemilu. Tapi itu kan presiden. Nah kalau parpol misalnya, kalau menurut lo partai apa sih? Ada nggak partai spesifik yang kayaknya ini bakal jadi kingmaker di pemilu? Nanti ketika misalkan si partai ini dukung ini, wah dia bakal jadi penentu kuat. Ada nggak menurut lo? Sebagai disclaimer ya, kan orang kan tingkat kepercayaan yang kepada partai politik kan rendah ya. Ya. Gitu, karena dianggap institusi yang ya banyak bermasalah. Gue juga nggak percaya. Tapi kalau gue pribadi nih, ini kalau kita cabut nilai gitu ya, jadi ini dalam ruang vakum nilai nih, cuman keberadaannya secara eksistensial gitu. Gue tuh orang yang percaya sama partai politik sebenarnya, gitu. Secara eksistensial ya bahwa perannya mereka tuh kan harusnya menjadi perwujudan perpanjangan dari masyarakat, gitu, masyarakat dari rakyat. Nah, even ketika parpol itu udah masuk DPR, lo masih percaya? Nggak, secara purpose, secara eksistensial gitu ya. Mereka kan harusnya itu gitu. On the paper di atas kertas secara teoritis perannya kan itu. Gitu. Perannya itu. Kan kita hidup dalam negara demokrasi elektoral yang keterwakilan kan. Kita diwakili oleh mereka gitu. Kira-kira kan kayak gitu. Nah, balik lagi ke apa? Enggak, ini penting untuk digarisbawahi ya, karena menurut gue orang kan bilang oh ya nggak percaya sama parpol, semua busuk sama aja gitu. Alternatifnya apa gitu? Alternatifnya apa gitu? Kalau iya ayo kita bikin partai sendiri ya monggo gitu kan? Iya benar. Iya monggo aja. Jadi ketumnya. Nggak ada yang larang juga, silakan aja gitu kan, nggak ada yang larang juga. Tapi kan memang prasyarat-prasyaratnya ribet banget. Nah, iya. Atau kita mau punya kekuatan sipil berorganisir ya, silakan juga gitu. Nggak ada yang larang juga gitu. Tapi kan sekarang ya partai politik gitu, bisanya ya. Nah, partai politik mana yang akan memegang peranan penting gitu. Gue jawabnya nggak direct ya. Gue kasih ini aja, clue aja. Tipis-tipis. Menurut gue nih, partai politik yang akan vital perannya adalah partai politik yang ketumnya nggak maju capres-cawapres. Gitu. Kenapa? Karena dengan ketua umumnya nggak punya obligasi untuk ada di tiket pilpres, berarti kan bisa dengan lebih leluasa untuk melakukan konsolidasi dengan pihak yang terbaik untuk partainya mereka, gitu. Karena ya publik tahu juga, gitu, kita tahu juga bahwa pimpinan partai politik ini, ketua umum paling enggak, itu kan punya semacam tanggung jawab ya untuk memberikan tempat yang terbaik lah untuk partainya. Nah itu orang memaknaikan dengan menjadi capres atau cawapres. Nah partai yang akan berperan penting dan unsung hero gitu ya kira-kira ya bahasanya itu adalah itu partai yang capres, yang ketua umumnya nggak mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Ini bisa. Ini masih belum kelihatan. Ini kalau pakai istilah olahraga nih, istilah sepak bola nih. Ini tuh free roll, nomor 10 nih, bebas kemana-mana nih kan, bebas kemana-mana gitu. Dan bisa dengan lebih gampang juga memperjuangkan apa yang mereka inginkan, gitu sih. Lu setuju nggak?
Takut Setuju, salah lagi. setuju Lo sih, kalau Mas. nimpalin takut dibalas Tapi lagi. sejauh ini yang mengaku sebagai motor itu motor penggerak koalisi ini cuma 2, Partai Iya. Kuning sama Hijau, dan dua-duanya dari partainya mengajukan diri sebagai capres. Tapi bisa jadi yang lain ini yang jadi motor sebenarnya. Udah ada kelihatan tapi masih nebak-nebak juga ya siapa nih partai. Emang ada yang mengklaim sebagai motor ya? Ada Ada. dari 2 koalisi berbeda, yang satu kuning, yang satu hijau gitu. Gitu. Terus dia bilang kami adalah motor penggerak koalisi besar. Oh iya. Oh iya itu benar-benar. Hmm. Sebut saja Caimin ya Dan Bapak kan itu ada di Menko. berita udah. Iya, ada di Mengenang nggak usah ditutup-tutupin Menko. lagi. Takut. Apa coba hebat. Bang Mange dari lo. Gue udah 2 pertanyaan tuh tadi. Satu lagi dari lo. Harapan ke depan apa sih, Bang? Harapan ke depan. 5 tahun ke depan Bang Mange ngeliat diri Bang Mange kayak apa nih? Tadi apa? Enggak. HR. Pertanyaan harapan ke depan. Bukan gitu. Jokowi kan Circle. Jokowi kan udah bilang Iya. harapan ke depan 13 tahun ke depan Indonesia menjadi maju, makanya nggak Oke. boleh pilih pemimpin yang salah. Iya. Kriterianya ada 3. Nah, kalau Abang sendiri gimana? Harapan sebagai anak muda lah. 5 tahun ke depan ini kita harus harus pilih pemimpin yang kayak Seperti gimana? apa? Siapa tahu punya kriteria sendiri gitu. Apalah seorang pangeran siaan Gua gitu ya pasti gitu jawab. nambahin kriteria presiden gitu, gila banget gue. Presiden harus fans MU pak, kita nggak mungkin kayak gitu kan, gimana? Mantep. Tahu nggak, Bang? Ada capres yang fans MU juga. Oh iya. Ada. Siapa sih? Bajunya kapan? Cuman gini, kalau gue pengennya nih, gue sebagai orang yang mengamati politik secara casual dan suka sejarah, gitu. Indonesia tuh butuh pemimpin yang bisa membuat bangsa ini tuh memenuhi potensi menurut gue, memenuhi potensinya dan membuat negara Indonesia ini, Republik Indonesia ini berdaulat, gitu. Jadi bukan cuman jadi peran pembantu di percaturan dunia gitu. Secara global, secara politik internasional, secara ekonomi, perdagangan dan lain sebagainya. Gitu. Dan menurut gue ya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang udah dimulai sejak 2014 gitu. Itu luar biasa gitu. Indonesia itu nggak takut-takut lagi gitu untuk at least ikut-ikutan sama sama negara-negara lain yang mungkin lebih dulu atau lebih maju secara ekonomi ya, gitu. Kita ngomongin hilirisasi misalnya, lo cek aja deh, again, yang urusannya lebih jago soal ekonomi ntar bisa koreksi juga, gitu. Atau soal diplomasi internasional. Tapi kita melakukan hilirisasi gitu, itu kan yang kecolek berapa banyak men, gitu. Ya, atau soal soal hasil tambang, Nikel juga. nikel, batu bara, gitu, ya kan? Whatever you say ya about isu itu soal sustainability gitu kan, itu kan juga jadi isu yang penting. Tapi ini kelihatan gitu bahwa Indonesia bukan negara kaleng-kaleng gitu, bukan cuma ikut-ikutan doang, bukan cuma penggembira doang. Gitu. Dia kan udah dimulai gitu kan. G20 misalnya. Ya. Lo tau nggak part yang paling gue seneng dari nonton opening G20 itu apa? Gitu. Yang pas hari pertama gitu. Gue nggak tahu ini disengaja atau enggak ya, dan gue nggak tahu apa yang terjadi di bagian di opening G20 yang lain. Yang paling gue suka adalah ketika semua kepala negara yang turun itu jalannya jauh banget dari mobil sampai ketemu presiden Indonesia. Jalannya jauh, kayak gitu. Dan gue melihat kayak iya lu mau ketemu presiden gue, lu jalan yang bener gitu kan. Kayak modeling ya. Iya. Bener. Walaupun gue agak kasihan juga kenapa? Ya kalau yang kayak Trudeau, kayak Rishi Sunak itu kan masih muda-muda gitu ya. Gitu. Gue liat Erdogan jalan aja kok jauh juga jalannya gitu kan. Ngapain ngeliat. Joe Biden gitu gue jauh juga jalannya gitu. Gitu. 10.000 langkah. Iya, soalnya jalan jauh banget. Gue inget banget tuh, dia turun dari mobil, jalan, mentok. Gue pikir udah nyampe, kan belok lagi. Effortnya gede buat ketemu presiden. Ya lebih apurva tuh emang gede kan soalnya kan, memang panjang kan. Kayak gokil loh itu. Menurut gue hal-hal kayak gini tuh matters gitu, kan soal Indonesia tuh bangsa yang harus memenuhi potensinya lah. Gitu. Kalau ditanya apakah udah memenuhi, ya belum. Ini negara gede banget kan. Gitu. Penduduknya banyak banget gitu. Gitu. Jadi jangan pilih pemimpin yang kaleng-kaleng. Nah, oke, closing statement dari lo deh.
apa yang mau lo sampaikan ke anak muda nih? Untuk mau nyambut, diam dulu, belum selesai dia udah ketawa aja. Buat Gak ada anak muda, gak ada, lo ngomong sama anak muda sana, nih anak muda nih. Gue udah gak muda, gue anak muda nih, anak muda. Enggak, buat supaya lo tau gak, gue punya seorang temen yang bilang, itu adalah kutukan dari orang yang aktif dari muda. Baik secara politik, secara sosial, apapun. Sampai kapan aja, umurnya berapa, labelnya tuh pasti anak muda berprestasi, pasti kan? gitu. Kekasih tuh kak terus. Iya, makanya. Iya. Gue melihat itu terjadi di banyak orang termasuk sama gue juga gitu. Udah, gue umur tuh gak muda, men. Bagus dong, berarti kan kelihatan orang, wah. Iya itu. Udah terus loh, Bang. Jadinya kayak ini, jadinya gitu kan? jadi nggak bisa move on gitu. Gitu. Gue pengen mencontoh gitu kayak temen gue, Joshua Suherman. Udah nggak ada yang bilang dia penyilik, udah nggak ada gitu kan. Nah, gue mau kayak gitu. Masih diobok-obok, Mas. Iya. Udah apa deh closing statement lo buat perpolitikan Indonesia? Nggak penting juga statement gue buat politik Indonesia mah. Nggak ngaruh menurut gue. Ngapain lo nanya-nanya kayak gitu, udah nggak ngaruh. Gue mau ngomong apa juga nggak ngaruh. Prediksi, maksud gue prediksi perpolitikan kita dengan sambil nunggu ini cawapresnya siapa sih yang bakal ngumumin duluan gitu. Prediksi lo, penerawangan lo dalam beberapa bulan ke depan tuh seperti apa yang akan terjadi? Apakah bakal ada deklarasi atau bahkan ada partai lain yang wah udah nyatain dukung ini, atau ada kejutan-kejutan yang menurut lo kayaknya akan terjadi sesuatu nih gitu? Ya menurut gue proses negosiasi dan konsolidasi ini akan terus terjadi dalam beberapa bulan ke depan ya. Gitu. Termasuk juga untuk lihat siapa aja yang akan beneran jadi capres. Gitu. Karena sebenarnya kan di titik ini yang secara matematika bisa maju sebagai capres baru Pak Ganjar. Gitu. Karena partainya PDI Perjuangan udah memenuhi threshold, iya kan? Yes. Itu udah gitu. Dua nama yang lain kan harus berkoalisi. Gitu ya. Jadi proses inilah sebenarnya menurut gue. Jadi apakah itu nanti 3 pasang kayak sekarang, apakah 2 pasang atau apakah 4 pasang ya nggak tahu juga. Gitu. Dan apakah Presiden Jokowi memiliki peran yang penting dalam proses ini? Sangat penting. Menurut gue sangat penting. Gitu. Dan kalau misalnya ada yang bilang bahwa presiden jangan ikut campur, jangan cawe-cawe, itu menurut gue bukan cawe-cawe. Kecuali presiden yang bilang, gue mau yang ganti si Anu, ya itu cawe-cawe namanya. Mungkin juga presiden hanya jadi penonton ya. Ya nggak mungkin lah, nggak mungkin sama sekali gitu. Jadi apa namanya ya itu menurut gue. Ya gitu aja sih. Dari Rehan ada mau tambahin? Udah Mas. Udah keren, mau bagi rahasia lagi. Next episode bersama Bang Mange. Oke, Bang, thank you. Kita udah ngobrol santai. Han, thank you ya. Udah nemenin gue jadi co-host di sini. Sama-sama, Sri. Tapi tertekan ya, oke. Guys, gimana? Lo udah dengernya cukup puas belum dari apa yang tadi diomongin sama Bang Pange? Apa lo masih punya hal-hal yang udah sampai di komen aja nanti ya. Oke, kita akan ketemu lagi nanti dengan obrolan-obrolan politik lainnya sama Bang Pange. Temanya pasti beda dan mungkin ada random dikit kata dia. Nggak apa-apa ya. Oke, gue Rehan pamit. Kita ketemu lagi di obrolan-obrolan selanjutnya. Bye. Thank you. Thank you, Ring.